Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang ada yang tidak hadir, anak-anak ibu? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah masih semangat. Berarti anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah belajar tentang jarak antar titik atau jarak antara dua titik pada bangku SMP. Nah, sebelumnya ibu akan mengingatkan anak-anak ibu semua tentang jarak antar titik atau jarak antara dua titik tersebut. Nah, misalkan ada dua titik, titik A dan titik B. Bagaimana anak-anak ibu menentukan jarak antara dua titik tersebut? Masih bingung? Nah, mungkin ibu akan mencontohkannya seperti ini. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk membayangkan sebuah garis bilangan. Nah, coba bayangkan sebuah garis bilangan. Sudah terbayang anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, anggap ibu berdiri sekarang di angka 0. Nah, kemudian ibu maju 2 langkah searah sumbu X positif. Nah, 1, 2. Nah, sekarang ibu berada di angka 2. Nah, berapakah jarak ibu dari posisi sekarang dengan posisi awal ibu berdiri? Berapa anak-anak ibu? 2, Bu. Nah, bagaimana cara Mila mendapatkan 2? 2 dikurang 0, Bu. Nah, benar sekali ya Mila. Nah, jadi cara kita mendapatkan 2 adalah posisi akhir dikurang posisi awal. 2 dikurang 0. Anak-anak ibu, jadi untuk menentukan jarak antara dua titik, maka sama dengan posisi akhir dikurang posisi Awal. benar. Jadi jarak antara dua titik sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal, atau bisa kita sebut juga dengan pancak ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, siapa di sini yang pernah ikut kegiatan pramuka? Ayo, siapa? Saya, Bu. Nah, Mila. Nah, pada pramuka ada apa saja, Mila? Maju, mundur, hadap kiri, hadap kanan. Nah, benar ya yang dikatakan Mila. Pada gerakan pramuka ada maju, mundur, hadap kiri, dan hadap kanan. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya, bagaimana jika pimpinan regunya memerintahkan tanah maju 4 langkah. Kemudian pimpinan regunya memerintahkan lagi untuk mundur 2 langkah. Kemudian pimpinan regu juga memerintahkan lagi untuk mundur 2 langkah lagi. Nah, yang terakhir pimpinan regunya memerintahkan maju 1 langkah. Berapakah banyak langkah dari posisi awal hingga posisi akhir? Nah, jadi anak-anak ibu, untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang nilai Mutlak. Nah, jadi diharapkan setelah belajar ini anak-anak bisa menentukan konsep nilai mutlak, dan setelah itu anak-anak ibu bisa menentukan konsep persamaan nilai mutlak dari linear satu variabel. Nah, tahukah anak-anak ibu bahwa banyak sekali kegunaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang ilmu lain. Misalnya pada bidang fisika atau kimia. Misalnya kita ingin menentukan perbedaan suhu, kita juga bisa menggunakan nilai mutlak. Nah,
Kemudian di bidang geografi, saat kita ingin menghitung pertumbuhan penduduk atau saat kita menghitung kedalaman laut, kita juga bisa menggunakan nilai mutlak. Nah, tidak hanya itu anak-anak, di bidang kedokteran juga berguna konsep nilai mutlak. Misalnya, saat kita mengetahui perubahan trombosit di dalam tubuh kita, atau saat kita mengetahui kebutuhan gizi dalam tubuh manusia, kita juga bisa menggunakan nilai mutlak. Nah, bahkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, saat kita ingin membeli mobil baru misalnya, atau membeli sepeda motor baru, kita juga perlu memperkirakan penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan jarak tempuhnya. Jadi sangat banyak kegunaan nilai mutlak dalam kehidupan kita, anak-anak. Mari kita kembali ke permasalahan kita tadi, yaitu tentang banyaknya langkah pada gerakan pramuka yang sudah diceritakan tadi. Tadi pimpinan badunya memerintahkan yang pertama maju 4 langkah, kemudian yang kedua mundur 2 langkah, dan yang ketiga mundur 2 langkah, dan terakhir yaitu maju 1 langkah. Nah, secara matematis kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Kita definisikan langkah maju adalah searah sumbu X positif, dan langkah mundur adalah searah sumbu X negatif. Dan kita misalkan juga X sama dengan 0 sebagai posisi awalnya. Nah, sekarang kita gambarkan garis bilangan. Ini adalah 0, 1, 1, yang kedua, nah, anak-anak ibu. Pertama, perintahnya adalah maju 4 langkah. Berarti sesuai yang kita definisikan tadi, yaitu kalau langkah maju adalah searah sumbu X positif. Berarti tanda panahnya searah sumbu X positif sejauh 4. Nah, atau sama dengan kita bisa menuliskannya dengan positif 4. Nah, kemudian anak ibu, yang kedua, siapa yang bisa menentukan kemana arah kita? Ke kiri ke arah sumbu X negatif. Ya, benar Bunda. Nah, benar yang dikatakan Bunda, karena mundur berarti arahnya adalah ke arah sumbu X negatif. 2 langkah. Sejauh 2. Berarti sama dengan negatif 2. Selanjutnya, ibu tanya untuk mundur 2 langkah. Kemana lagi? Ke kiri. Ke kiri. Benar ya, yang kata ini. Berarti ke kiri 2 sejauh 2 langkah. Atau sama juga dengan negatif 2. Nah, selanjutnya yang keempat maju 1 langkah. Siapa yang bisa lagi? Maju ke arah sumbu X positif 1 langkah. Nah, benar yang dikatakan Bella. Berarti kita maju 1 langkah lagi ke arah sumbu X positif atau sama dengan positif 1. Nah, coba lihat. Posisi awal ibu berdiri adalah 0 dan terakhirnya adalah 1. Nah, kita melihat pergerakan dari posisi awal dan posisi akhir cuma 1 langkah ke depan saja. Nah, apakah mungkin menurut anak ibu banyaknya langkah dari posisi awal ibu sampai posisi akhir? Apakah mungkin? Nah, jadi tidak mungkin ya anak-anak ibu banyaknya langkah dari posisi awal sampai posisi akhir itu hanya cuma 1 langkah saja. Jadi saat inilah kita menggunakan konsep nilai mutlak. Kita tidak perlu memperhitungkan arahnya, kita hanya perlu menghitung langkahnya saja. Jadi anak-anak ibu, berapakah langkah yang sudah dari posisi awal sampai posisi akhir? Nah, mari kita hitung. Berarti kita hanya perlu memperhitungkan banyaknya langkah, bukan memperhitungkan arahnya. Nah, berarti banyaknya langkah sama dengan tempat ditambah 2 2
ditambah 2, 2, dan ditambah 1. Sama dengan 9. nah, 9. Atau menggunakan konsep nilai mutlak, kita dapat menuliskannya seperti ini, Nana. 4 tambah 'inilah yang disebut dengan tanda mutlak. Jadi hasilnya adalah 9. Kemudian secara geometris nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan tabel. Nah, misalnya Ibu contohkan nilai mutlak dari 3. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar garis bilangan. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Dari 1, dari 2. Nah, coba anak Ibu perhatikan 3. 3 itu adalah bilangan Positif. nah, positif, benar. Nah, jika bilangan itu positif, maka arah panahnya adalah Ke kanan. Nah, sejauh 3. Nah, berapa panjang tanda panahnya? 3. 3. Nah, itulah yang menjadi hasil dari nilai mutlak 3. Jadi, nilai mutlak 3 adalah 3. 3. Kemudian Ibu contohkan nilai mutlak dari negatif 4. Nah, pertama kita harus melakukan menggambar dulu garis bilangan. 0, dari 1. Nah, coba perhatikan lagi anak Ibu. Negatif 4. Negatif 4 adalah bilangan Negatif. ya, bilangan negatif. Nah, berarti berapa sejauh, berarti arahnya Ke kiri. karena bilangan negatif arahnya adalah ke kiri. Berarti sejauh 4. Nah, berapa panjang tanda panahnya? 4. 4. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk melengkapi tabel yang telah Ibu buat di papan tulis. Nah, siapa yang bisa melengkapi tabel yang nilai mutlak bilangan positif? Ayo, coba tangannya. Bisa? Bilang Berapa nilai mutlak dari 0? 0. 0. Nah, kemudian 1. 1. Nilai mutlak dari 2. 2. Nilai mutlak dari 3. 3. Nah, ada yang punya jawaban lain dari Lisa? Tidak? Nah, jadi yang telah dibuat Lisa benar. Jadi nilai mutlak dari 0 adalah 0, nilai mutlak dari 1 adalah 1, nilai mutlak dari 2 adalah 2, dan nilai mutlak dari 3 adalah 3. Nah, bagus ya Lisa? Nah, selanjutnya siapa yang bisa melengkapi tabel Ibu selanjutnya, yaitu nilai mutlak dari bilangan negatif. Ayo coba tangannya lagi. Ayo Lila, Bu. Nah, berapa nilai mutlak dari negatif 1? 1. Nilai mutlak dari negatif 2? 2. Nah, kemudian nilai mutlak dari negatif 3? 3. Nilai mutlak dari negatif 4? 4. Nah, 4. Ada yang punya jawaban lain dari Lila? Tidak. Nah, benar ya yang dibilang oleh Mila. Jadi jawaban Mila itu benar. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, dan terakhir nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nah, bagus ya Mila. Nah, Ibu, setelah Ibu berikan beberapa contoh, siapa yang bisa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri tentang konsep nilai mutlak? Nah, ya, Saya mau. Nah, Mila. Jadi kesimpulannya adalah bila bilangan positif, nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Kalau bilangan negatif, nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan itu.
Kamila. Silakan bisa. Jadi anak-anak ibu, konsep nilai mutlak dapat kita tuliskan misalkan konsep nilai mutlak. Misalkan X adalah bilang real, maka nilai mutlak X kita tuliskan seperti ini. Ini adalah dibaca nilai mutlak X. X jika X besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kecil dari 0. Nah, ini adalah konsep nilai mutlak X. Nilai mutlak X jika X besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kecil dari 0. Sampai di sini ada yang tidak paham anak-anak? Ya. Tidak. Nah, silakan anak-anak dicatat dulu. Nah, setelah anak-anak ibu mencatat, sekarang ibu kasih contoh soal lagi. Nah, nilai mutlak dari X tambah 2. Nah, dengan menggunakan definisi mutlak tadi, kita dapat menentukan nilai mutlak dari X tambah 2. Nah, maka nilai mutlak dari X tambah 2 adalah X tambah 2 jika X besar sama dengan negatif 2. Dan yang kedua adalah negatif dari X tambah 2 jika X kecil dari negatif 2. Nah, kenapa negatif 2? Karena kita lihat X tambah 2 sama dengan 0, maka X adalah negatif 2. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita yang kedua, yaitu menentukan konsep persamaan nilai mutlak dari linear satu variabel. Nah, langsung saja ibu kasih contohnya, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 1 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, dengan menggunakan konsep definisi nilai mutlak, kita dapat menuliskan seperti nilai mutlak dari X tambah 2 tadi. Nah, jadi 2x kurang 1 berapa? 2x kurang 1 jika berapa X-nya? X besar sama dengan setengah. Kemudian negatif dari 2x kurang 1 jika X kecil dari setengah. Nah, untuk 2x kurang 1 untuk X besar sama dengan setengah, maka berapa tadi anak? 2x kurang 1 sama dengan 7. Berapa? 2x sama dengan 7 ditambah 1. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2 4. Nah, untuk X kecil dari setengah min 2x tambah 1. Nah, ya benar, nanti 2x sama 1 sama dengan 7. Berapa? Min 2x 7 kurang 1 min 2x sama dengan x sama dengan negatif 3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Nah, sekarang ibu kasih contoh soal lagi. Yang kedua adalah X tambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan, apakah
kita bisa menyelesaikan nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, tadi sudah pernah Ibu bilang bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan tidak mungkin negatif. Karena seperti tabel yang kita buat tadi, semua hasil dari nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau mungkin saja bernilai 0. Nah, berarti tidak mungkin hasil dari nilai mutlak sama dengan negatif 6. Jadi X tidak ada bilangan real yang memiliki persamaan X tambah 5 sama dengan negatif 6. Jadi X tambah 5 sama dengan negatif 6 bukanlah persamaan nilai mutlak. Bukanlah persamaan nilai mutlak. Nah, yang terakhir Ibu kasih satu soal lagi, yaitu nilai mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak dari X sama 3. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan nilai mutlak dari 2X kurang 1, dan yang kedua mendefinisikan nilai mutlak dari X sama 3. Nah, pertama kita definisikan nilai mutlak 2X kurang 1. Nah, sesuai dengan definisi mutlak, nilai mutlak, siapa yang bisa menjawab nilai mutlak dari 2X kurang 1? Ayo coba tangannya anak-anak. Nah, ayo bisa berapa? 2X kurang 1. Nah, berapa syaratnya? X besar sama setengah. Kemudian Negatif dari 2X kurang 1 jika X kecil dari setengah. Nah, bagus sekali Lisa, benar jawaban yang telah disebutkan oleh Lisa tadi. Nah, beri aplausnya. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak dari X sama 3, siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Nah, ayo Mila, silakan. Berapa? X tambah 3 Syaratnya jika X besar sama dengan min 3. Nah, yang kedua, Min dari X tambah 3 jika X kecil dari min 3. nah, bagus sekali Mila, benar ya jawaban Mila. Nah, beri hapusnya. Persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3 dapat kita ubah menjadi nilai mutlak dari 2X kurang 1 dikurang nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan konsep dasar mengurangi, maka kita dapat mengurangi nilai mutlak 2X kurang 1 dengan nilai mutlak X tambah 3 jika syaratnya sama. Maka yang harus kita lakukan lagi adalah kita harus mencari strategi agar syarat 2X kurang 1 dan X tambah 3 ini sama. Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan syarat untuk persamaan kita ini. Nah, yang pertama syaratnya tadi adalah setengah. Dan yang kedua adalah negatif 3. Nah, syarat yang pertama X besar sama dengan setengah, maka arahnya adalah ke kanan. Selanjutnya syarat yang kedua X kecil dari setengah, maka arahnya ke Kiri. Nah, ya ke kiri. Selanjutnya syarat yang ketiga X besar sama dengan negatif 3, maka syaratnya syarat kanan. Selanjutnya untuk syarat yang keempat X kecil dari negatif 3, maka arahnya ke kiri. Nah, dapat kita mendapatkan syarat barunya yaitu X besar sama dengan setengah. Yang kedua X besar sama dengan negatif 3 dan kecil dari setengah. Dan yang ketiga yaitu X
kecil dari negatif 3. Nah, ini adalah syarat dari kita. Maka selanjutnya adalah kita pecah persamaan kita menjadi 3. Ini adalah syaratnya jika X besar sama di setengah, jika X besar sama dengan negatif 3 kecil dari setengah, jika X kecil dari negatif 3. Nah, begitu juga dengan ini. Untuk persamaan X sama 3. Maka jika X besar sama dengan setengah, jika X besar sama dengan negatif 3 kecil dari setengah, dan yang terakhir itu jika X kecil dari negatif 3. Nah Ibu, coba isi ini. Coba perhatikan, X besar sama dengan setengah, maka persamaan yang kita gunakan adalah, intervalnya sama, maka kita gunakan adalah 2X kurang 1. Coba lihat, X besar sama dengan negatif 3 dan kecil dari setengah. Coba perhatikan, di manakah letak intervalnya? Yaitu di kecil dari X dan kurang X kecil dari setengah, maka negatif 2X kurang 1 atau negatif 2X sama 1. X kecil dari negatif 3, di manakah letaknya antara ini? Di persamaan negatif 2X kurang 1. Negatif dari 2X kurang 1. Berarti negatif 2X sama 1. Selanjutnya, jika X besar sama dengan setengah, manakah antara ini yang memenuhi? X tambah 3. tambah 3. Untuk X besar sama dengan 3 dan kecil dari setengah, manakah di antara ini yang memenuhi? Min X tambah 3. Negatif X tambah 3. Dan untuk X kecil dari negatif 3, manakah di antara ini yang memenuhi? Juga negatif X tambah 3. X tambah 3. Anak-anak, jadi ada 3 kemungkinan. Jadi yang pertama, kemungkinan pertamanya adalah kemungkinan pertama untuk X besar sama dengan setengah. Coba anak-anak Ibu perhatikan, yang mana syaratnya yang X besar sama dengan setengah. Ayo, ada ini 2X kurang 1 dan X tambah 3. Dapat kita tulis 2X kurang 1 dikurang X tambah 3. Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangannya anak-anak. Ayo bilang, berapa? X dikurang 4. X dikurang 4 sama dengan 0. Nanti X-nya adalah 4. Karena X-nya besar sama dengan setengah, berarti X ini memenuhi ya? Ya, benar. Jadi benar yang dikatakan Mila, jawaban Mila adalah benar. Beri aplaus. Untuk kemungkinan kedua, untuk X besar sama dengan negatif 3 kecil dari setengah. Dapat kita tulis mana syarat yang X besar sama dengan negatif 3 dan kecil dari setengah. Ayo kita lihat. Ada 2. Ada negatif 2X tambah 1 dan X tambah 3. Mari kita tulis 2X negatif 2X tambah 1 dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Siapa yang jawab? Bisa menjawab? Ayo Lisa, berapa? Min 3X dikurang 2. Dikurang 2 sama dengan 0. Berarti sama dengan 2.
X sama dengan min 2/3. Nah, bagus sekali Lisa, jawaban Lisa adalah benar. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ketiga adalah untuk X kecil dari negatif 3. Ayo kita lihat syarat jika X kecil dari negatif 3. Berarti ada dua juga ya. Ada negatif 2X tambah 1 dan negatif X kurang 3 tambah 3. Negatif dari X tambah 3 atau negatif X kurang 3. Nah, berarti kita tulis negatif 2X tambah 1 dikurang negatif X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ayo siapa yang bisa jawab lagi? Singkatannya Min ya, Mila. min X ditambah 4. Berarti X sama dengan Min 4. 4. Nah, coba kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah X kecil dari negatif 3, sedangkan 4 itu adalah besar dari negatif 3. Berarti ini X sama dengan 4 tidaklah memenuhi persamaan untuk kemungkinan ketiga. Jadi, anak-anak ibu dapat kita simpulkan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3 adalah nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2/3. Nah, sampai di sini ada yang tidak paham? Ya. Nah, alhamdulillah semuanya paham. Nah, anak-anak ibu, kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak dan konsep persamaan nilai mutlak dari linear satu variabel. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi ini? Nah, ada yang bisa? Ya, Bu. Nah, silakan. Ica. Jadi kesimpulannya adalah jika bilangan positif, nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan jika bilangan negatif, nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan itu. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Mila. Nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu. Nah, sekian dari pembelajaran kita pagi ini anak-anak. Untuk tugas di rumah silahkan lihat buku paketnya halaman 125. Kerjakan soal nomor 1 sampai 5 dan minggu depan akan ibu kumpul. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk itu ibu minta anak-anak ibu untuk membaca materi tersebut di rumah. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari ibu. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.